Mas Egil kangen sama kamu katanya. Saya mau ke belakang dulu bentar. Iya, Edis. Edis ini kan terkenal ya. Ngakunya khatam Quran ribuan kali gitu kan. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Gak pernah saya bilang ribuan kali. Mengada-ngada aja sih. Ada 9 tahun. 9 tahun kalau Bang Egil katanya. Kalau saya katakan saya telah mempelajari Al-Quran selama 10 tahun, memang betul. 10 sekarang. Saya katakan Kemarin 9. Iya kan namanya tahun kan berjalan terus. Ya mungkin lupa, Edis mungkin lupa ya. Ini zamannya debat di Facebook. Ciri-ciri Kok di tatkap Facebook? itu kayak gitu. Jadi kemarin tahu, sehari ini tempe. Jadi sekitar tahun 2019. Karena berdusta itu kan emang udah menjadi syariat demi untuk mengagungkan. 2019 berapa tahun saya bilangnya? Masih zamannya debat di WA pokoknya. Aku pernah upload kok. Itu debatmu sama Adinda Rosalba. Kamu itu ngaku khatam Al-Quran ribuan kali. Tapi ketika ditanya khatam apa? Khatam mendengar katamu. Katanya kalau mau pergi ke sana, keluar kota, kemana nyetel Al-Quran, kayak gitu. Saya seumur hidup nggak sampai 1000. Lucunya ketika dites, baca Al-Fatihah, blekak-bleku, itu loh, anak TPQ pun ketawa. Nah itu ironis, menyedihkan, bahkan mengenaskan itu. Ya memang dari dulu problem kita tuh di situ ya. Jadi kalau kalian itu hanya mandek di belajar membaca, kalau saya itu sudah belajar mempelajari terjemahannya. Jadi makanya memang. Wih, itu cuma terjemahan. Umat terjemahan tuh gitu, Bang. Biasanya kita boleh framingnya percaya ya, open. kawan-kawan. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau dia bohong itu kan memang sudah sebuah syariat di ajarannya. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang berdosa? Iya betul Bang. Jadi aku ini masih ingat banget orang aku yang upload kemarin videonya dia 9, terus 10 kali, terus 1000-an kali khatam. Nah, itu udah biasa. Bohong itu sudah menjadi sebuah syariat. Udah menjadi ajaran. Saya cuma penasaran itu. Apa tidak namanya itu? Mas Edis sudah ijma belum Bro Edis? Tuhannya siapa nih? Yang mana Tuhannya? Jangan curhat. Siapa yang Bapak? Jangan begitu. Sudah ketemu belum? Kita diskusi aja, kita angkat satu tema gitu. Iya, temanya sudah ketemu belum? Bang Malik, Edis ini tipe orang yang aku sebutkan tadi, 3 diantaranya Edis ini tipenya orang yang tandu, tanya-tanya doang, dia nggak bisa ditanya gitu loh. Iya. Enggak, Edis sendiri tuh nggak tahu Tuhannya siapa, Bang Malik. Jadi dia nggak bisa jawab. Tuhannya ini siapa? Bapak apa Yesus? Gitu aja bingung. Bapak dan Yesus samaan, nggak lucu. Namanya juga Bapak dan anak. Tapi disamakan. Pak Edis sih. Saya kan ini, saya kan itu. Kalian pun kalau ditanya siapa pemimpin kalian bingung nanti. Allah Edis. Aku pengen mengulang memori 3 tahun yang lalu, Dis. Ketika kamu disuruh baca Al-Fatihah sama Dita Rosalba kalau masih ingat. Coba aku pengen denger di sini, Dis. Al-Fatihah aja. Bang Kobra. Iya. Mungkin kalau dia nggak bisa Al-Fatihah nggak apa-apa. Tanya aja Tuhannya yang mana. Oneness, Unitarian. Udah sepakat semuanya itu. Udah 2000 tahun kok Tuhannya nggak tahu yang mana. Ini bentar ya teman-teman ya. Saya pengen nanya sama Mas Edis bentar ya. Jadi begini ya. Gini Mas Edis. Begini. Jenengan itu kan apa sudah mendalami Islam lah gitu. Kira-kira di agama jenengan sendiri Anda sudah mendalami enggak? Oh ya, justru duluan tempat saya. Jadi sekitar tahun 2013 ya, setelah saya sembuh dari sakit itu, yang saya pelajari pertama itu Bible dulu. Saya baca sampai habis. Kemudian baru saya membaca Al-Quran sampai habis itu. Nah, 2003 sampai 2022 itu 9 tahun ya Ustadz Wafi. Katanya tadi dia bilang berapa? 10 tahun. Iya memang udah masuk dalam waktu belum kurang dari 5 menit udah beda Ustadz. Itulah ya Pak Edis tuh gitu memang. Orangnya Tuhannya aja nggak kenal dia. Karena habit. Nggak masalah itu. Habit Roma 3 ayat 7 itu kan sudah menjadi habit.
dia sedang mengamalkan itu secara tidak langsung, otomatis. Karena saya kepikiran gini Mas Edis. Ketika jenengan itu bertanya sedalam-dalamnya tentang Islam, saya cuma mikirnya gini, kira-kira Bible jenengan sendiri sudah selesai nggak sampean bahas dari awal sampai akhir gitu? Iya, sebenarnya nggak ada kata selesai ya. Termasuk mengkaji Al-Quran itu juga tidak pernah ada kata selesai. Jadi itu sudah saya kaji habis-habisan tuh, Bible dan Quran itu. Wih. Bahkan sering saya katakan, saya itu merasa kalian itu nggak lebih tahu dari saya tentang Quran itu gitu loh. Bahkan saya jamin kalian ini nggak ada yang lebih tahu dari saya tentang isi Quran itu. Kalau cuma lomba-lomba baca Arab itu ya seperti si Kobra bilang tadi kan, ayo lomba baca Al-Fatihah, nah itu. Nggak ada yang bilang ngejak lomba, nggak ada. Aku cuma pengen mengulang memori 3 tahun yang lalu ketika kamu disuruh baca Al-Fatihah sama Dita Rosalba. Nah, aku pengen dengar kembali. Nggak ada yang nantang-nantang baca. Lagian aku tahu kamu juga nggak bisa baca kok. Masalah lah, kalau mau curhat-curhat juga nggak masalah. Kalian menghayal bahwa saya begini begitu nggak masalah itu. Loh, justru yang menghayal siapa? Cuman ada satu pertanyaan Aku pakar Al-Quran, khatam Quran ribuan kali, tetapi baca Al-Fatihah paling pecotot. Nah ini yang halusinasi siapa? Ya, jadi memang ada perbedaan ya, perbedaan kebiasaan antara Islam dan Kristen. Memang kalau di dalam Islam itu yang yang difokuskan itu adalah membaca huruf Arabnya. Sedangkan di sinilah letak umat Islam itu punya jati diri. Kitab sucinya saja original teks, beda dengan kamu, Dis. Artinya di sini secara tidak langsung kamu ngaku umat terjemahan. Iya, memang bedanya di situ kita. Kalau orang Kristen itu yang dibaca terjemahannya biar dia ngerti. Kalau orang Islam yang dibaca itulah umat terjemahan. Makanya sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Dia kejang-kejang. Hmm. Iya, kenapa kalian nggak ngerti-ngerti Quran? Karena yang kalian baca itu Arabnya. Memang makanya kamu ngerti original teks ayat Biblemu. Nah, sekarang gini aja, kan framingnya liar kemana-mana. Jadi baiknya langsung kita tes saja satu ayat original teks Biblemu, silahkan bacakan, silahkan. Ya gampang sekali itu. Kalau dibuka Kejadian 1 ya, kita mulai dari Bereshit, Bara, Elohim, Het Asamayim, Ve'et Haaretz itu. Ngapain kalau cuman kayak gitu, ngapain gitu loh. Nah, ini Ustadz Wafi ini. Ustadz Wafi menjawab Utenah tadi pagi, ini ada kaitannya dengan ayat ini. Silahkan bongkar Ustadz Wafi. Kasih paham si Edis ini, kasih paham. Lanjut Ismi. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik tadi. Dia akan nanya tadi, di siapa Tuhanmu gitu. Ini pertanyaan yang bagus ini. Cuman sayangnya berasal dari pertanyaan yang dongo gitu loh. Pertanyaan bagus atau tidak bagus, kalau Anda tahu silahkan dijawab. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, gamblang, singkat, padat. Muhammad bukan Robmu juga. Muhammad Robmu enggak, saya tanya. Udah gelap-gelap. Aduh. Ditanya Muhammad itu Rob kalian atau enggak? Kalian jangan gelagapan. Ditanya kan bagus-bagus. Oke. Tunggu ya teman-teman ya. Saya mau jawab ya. Jadi gini Mas Edis. Bahasa Mas Edis ini paham saya arahnya kemana gitu loh. Seolah-olah orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad, menganggap Rob. Iya, itu udah jelas itu. Atau kalian nggak ngerti. Tunggu dulu, saya belum selesai. Santai dulu. Itu wajib menuruti Muhammad sebagaimana menuruti Allah. Edis ini nggak bisa dengar ya. Rafi lagi menjelaskan. Edis bisa punya telinga untuk diam nggak? Oke. Saya belum selesai Edis ya. Dengar gini loh. Kalian itu ketika mentaati Muhammad itu statusnya sudah sama mentaati Allah, gitu loh. Ini bunyinya dijelaskan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Wa ulil amri minkumnya kenapa kamu potong, Dis? Kamu suka sekali potong-potong ayat, sedangkan potong kulub aja ketakutan kamu. Kok ada ketawa-ketawanya sih? Lucu jadinya. Iya, jadi gini ya, sebenarnya karena kalian itu kelamaan baca Arabnya, jadi nggak baca terjemahnya, akhirnya kalian nggak ngerti kedudukan Ya Muhammad sudah, itu. kalau kamu ngerti silahkan dijawab, siapa Tuhanmu? Pertanyaannya itu lagi kan. Tapi silakan. Iya, Silakan, Ustaz. saya bicara dulu ya, gantian teman-teman ya. Gini, Mas Edis. Kalau Nabi Muhammad itu dikatakan Rob, ya, dengan menggunakan lafal rububiyah, Rob dengan jamak arbaban, itu nggak ada. Teksnya aja nggak ada, Mas Edis. Jadi mau ngambil pemahaman dari mana itu nggak ketemu. Karena kata Robbun itu tidak pernah baik dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran ataupun pemahaman para ahli pakar dalam dunia Islam, kata Robbun disematkan kepada Nabi Muhammad itu baik secara makna ataupun secara lafaz itu tidak ada. Begitu. Sama Oke, baik. Terima kasusnya. kasih. Tunggu dulu, saya komparasi tanggapi dulu. jangan terlalu panjang Sama dulu, kasusnya seperti Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Yesus tidak pernah dipanggil YHWH. Itu sama kasusnya. Gitu, Mas Edis. Monggo. Iya, saya tanggapi dulu ya, Wapi ya. Saya ini tidak mau, ya kebiasaan buruk kalian itu begitu. Kalian itu selalu lompat dari pendapat ulama ini. Kebiasaan buruk kalian itu. Kalian itu nggak suka merujuk kepada Quran. Kalian itu lebih suka merujuk kepada pendapat. Jadi Wapi, saya tanya sama kamu Wapi. Yusuf itu robnya ada berapa? Yusuf dalam Quran loh. Yusuf di dalam surat iya, paham saya. Surat Yusuf itu gini, robnya ada berapa coba? Enggak, pertanyaan saya cuma satu. Lafal robnya ada rob. berapa? Tunggu dulu, biar nggak muter-muter dulu, Wapi. Saya tanya saya jelaskan ada dulu. Berapa? Nah, iya, seperti saya itu paham juga. Sampai arahnya ke ayat yang mana itu paham saya. Gini loh, saya jelaskan itu dulu juga, karena jenengan cuma baca terjemahan. Tadi gitu Anda loh. ngomong nggak saya potong, giliran saya ngomong dipotong. Gimana? Loh kan sudah pertanyaannya, gimana? Belum dah? Belum. Oh, pertanyaan belum. saya belum selesai. Lanjut. Ketika orang mengajukan pertanyaan, dia itu harus tahu apa yang ditanya gitu loh. Ketika kalian tanya, di Tuhanmu ada berapa? Dijawab, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada 3. Nah saya tanya balik sama kalian. Muhammad itu pemimpin kalian enggak? Dijawab iya. Allah pemimpin kalian? Iya. Berarti ada 2 pemimpinnya. Ya enggak seperti itu. Gitu loh. Jadi bukan berarti ini Ustadz Wafi itu bisa diambil kesimpulan ketika si Edis ini bilang kan Tuhannya ada 3 barusan. Dia berarti tidak mengimani di dalam Bible itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Edis ini mengingkari Bible-nya sendiri. Pelajaran dari mana Tuhannya dia ada 3 itu sesat. Kalau udah berangkat dari yang sudah kayak begini udah susah, udah akut. Biarkan gitu. Mbak Ustaz Wafi aja ya. Oke, jadi gini Wapi, kembali ke pertanyaan dasar tadi Wapi. Yusuf itu di dalam Quran ya, jangan kamu kutip pendapat lagi nanti, males saya kalau pendapat lagi. Seolah-olah Quran nggak berguna bagimu gitu loh. Menurut Quran di dalam surat Yusuf, berapa robnya Yusuf di situ? Coba. Kalau maksudnya Rob yang bermakna Tuhan itu 1. Kalau maksudnya Rob yang bermakna raja, ya itu juga 1. Jadi di situ tunggu dulu, kan belum selesai saya jawabnya. Gimana sih? Bukan itu yang saya tanya Wapi. Wapi, di situ Wapi tidak ada Tuhan, tidak ada raja. Di situ ada Rob. Saya nggak tanya raja, saya nggak tanya Tuhan. Rob kan bahasa Arab. Iya, yang saya tanya bahasa Arabnya Wapi. Kalau raja itu bahasa Indonesia. Loh, kan bahasa Arab nanti ada maknanya. Itu kan lafal mustarok, Dul. Lafal mustarok tahu nggak? Satu kata di dalam memiliki bahasa beberapa Arabnya makna. Itu sama-sama Rob.
Wapi, jangan dipotong dulu. Di dalam bahasa Arabnya itu Padahal sama-sama saya yang jawab tulisannya barusan Rob. tuh. Sampean yang motong ini. Gini loh Wapi, saya mau jelasin sama kamu. Di bahasa Arabnya itu, di situ nggak ada Tuhan, nggak ada raja, nggak ada itu bahasa Indonesia. Yang saya tanya sama kamu, Rob, R-O-B, ya, Nah, itu ROB berapa? itu bahasa Indonesia, Dul. Kalau Ya, bahasa Arabnya ada ro, ROB tulisannya ro, gimana sih? ro, ya, kemudian ba, ya, silakan, silakan. Ada Ya iya, berapa di situ? Rob. Jadi gini loh. Jenengan itu kalau udah pernah belajar original text ya harus dengerin kata orang yang paham original text. Rob dengan menggunakan lafal ro dan ba bertasydid itu memiliki beberapa makna. Dalam surah Yusuf ada dua. Ada dua Ya, rob jadi dua itu. robnya, Satu jadi maknanya dua robnya. Tuhan, satu maknanya raja. Kok makna sih? Loh, Ini suap ini nggak nyambung ini kamu yang mau diomongin ini. mau belajar bahasa Raja, Arab ya? raja sama Tuhan tuh bahasa Indonesia, Edis, Wapi. kamu jangan kesurupan. Kalau Santai Mas dijelaskan jangan Edis. terguncang. Yesus loh, tidak Dengarkan. pernah dipanggil YHWH, saya santai kok. Dia Kok tidak lari pernah dipanggil kemana-mana? apa namanya itu Bapak, Wapi, enggak. Saya santai kok gitu masalahnya loh. Wapi, saya prihatin Wapi. Kenapa kamu nggak memahami pertanyaan saya yang begitu sederhana? Saya nggak tanya Tuhan, saya nggak tanya Raja. Yang saya tanya, Robnya Yusuf di dalam Quran itu ada berapa? Saya nggak tanya Nah, Raja, nggak tanya ini. ketika Rob. sampean bertanya Robnya Yusuf, ya, ketika sampean bertanya Robnya Yusuf, itu kan Anda bertanya bahasa Arab, original text kan? Wes. Nah, ketika Anda bertanya original text, maka saya jelaskan maksud original text itu. Bukan malah sampean menuntut saya. Jadi lucu, Edis ya. Ketika sampean bertanya kepada saya, tapi jawabannya harus dari sampean. Kan lucu. Gitu loh. Sampean bertanya Gini kepada aja, Wapi. saya menjelaskan maksudnya, tapi sampean sudah punya jawaban. Sampean mengarahkan kepada jawaban yang sampean inginkan, kan lucu. Gini aja, Edis, kalau kamu kemauannya kayak gitu, kamu bertanya sendiri, dijawab sendiri, tapi di mimbar gereja sana. Ya, kalau bertanya, dijelaskan itu didengarkan, ya nak ya. Ini si Kobra merasa Wapi nggak bisa jawab atau bagaimana? Loh. Jangan framing, dengarkan saja penjelasannya. Saya sekarang tanya sama kamu, Rob itu memiliki berapa makna, Edis? Monggo, kalau kamu memang pakar dalam terjemahan ya, Rob itu memiliki berapa makna? Kan tidak bisa jawab kamu. Wapi, kamu jangan bilang makna, tulisannya dijawab saja, tidak usah muter-muter, persis anjing ngejar ekornya sendiri, Dis. Kamu kan katanya ahli dalam terjemahan. Sekarang saya tanya, kata Rob di dalam Al-Quran itu tertulis lebih dari 5 kali. Nah, itu maknanya apa saja, Edis? Monggo. Kok kamu bilang makna? Kita nggak usah ngomong makna dulu. Yang dijawab. Gimana kita bisa mengetahui original teks kalau nggak tahu maknanya, Edis? Gimana sih? Gimana sih kamu? Gini loh, makanya saya bilang ya. Kalian itu berpikir bahwa Tuhan itu nama diri. Padahal itu kategori title. Itu bisa merujuk kepada apapun. Bisa merujuk kepada patung, bisa merujuk bahkan kepada perutmu sendiri juga bisa. Perutmu itu bisa jadi Tuhanmu juga. Duit pun bisa jadi Tuhanmu, gitu loh. Jadi Tuhan yang benar itu siapa? Nah, kok sampean sekarang menggunakan makna, Edis? Tadi katanya tidak boleh menggunakan makna. Sampai lari ke makna juga itu. Itu bukan makna. Itu apa kalau bukan makna? Kategori title. Tahu nggak apa itu kategori title? Itu kan sudah lompat kepada makna namanya, Mas Edis. Jadi kata Rob itu lafal mustarok dalam bahasa Arab. Jenengan mau minta yang mana maknanya, arahnya yang mana. Kalau sampai menuntut pertanyaan kepada saya tapi tanya, jawabannya harus sesuai perasaan Anda, kan lucu gitu loh. Sedangkan Anda tidak tahu original teks. Gini aja, Wapi. Gini aja, Edis, kamu kalau bertanya tetapi ketika dijawab kamu nerocos saja terus. Kamu silahkan bertanya lalu dijawab sendiri, tetapi di depan anak sekolah minggu.
Silakan Wapi. Yusuf di dalam Quran itu memanggil majikannya dengan panggilan apa coba? Rob. Mute dulu Satu kali. aja Ustaz Oke, Wafi karena dengan ini panggilan Rob. nggak ngerti Oke. dia. Dengan panggilan Rob ya. Memanggil Allah dengan panggilan apa juga? Robbi. Udah ditambah-tambahin kan? Ya udahlah, tidurlah Wafi, tidurlah. Dia nggak tahu, Ustadz Wafi. Edis ini pekok. Edis Ada ini ya pekok. isbat, ada ya Rob domir. itu Tuhan, Robi itu Tuhanku, nggak tahu. Dia ini pekok. Iya itu. Coba kamu buka aja itu di dalam. Orang kayak gini kok ngaku pakar Al-Quran. Edis kudis. Coba buka. Bang Egel nggak tahu ya kalau Edis ini OON-nya udah dari dulu nggak waras-waras. Tahu, cuma kita jadikan mainan saja. Ini orang Dari dulu pekok kita memang. debat sama Jadikan Edis mainan ini nggak saja. dapet ilmu gitu. Karena orangnya itu ya kayak orang mabuk mampir ke sini. Loh, orang Edis Dia ini orang habis mabuk minum mampir cap ke sini, tikus gitu. loh. Kayak si Wapi udah dibela ini. Ada 2 pesoraknya, Josel sama Cobra. Takut Wapi ini. Takut apanya? Orang kamu itu yang takut. Silakan coba. Orang buka tanya dijawab kok kesurupan, 50-nya coba motong-motong. Kudis. Sudah dijelaskan. Buka aja 50-nya. Juga. Iya, coba Wapi buka itu 50-nya itu coba. Dia panggil apa itu coba? Kamu bilang tadi gini aja enaknya. Edis kan menyodorkan ayat Al-Quran. Kan coba dibacakan dulu original teks yang Edis sodorkan. Ayo Dis, baca Dis. Cuma pengen kita dengarkan. Yang ayat Al-Quran yang kamu sodorkan minta dijawab itu coba bacakan original teksnya. Silakan Dis, bisa nggak Dis? Ayo Dis, kasih aplaus untuk Edis. Aplaus itu? Ya, jadi gini ya, kalau jenengan itu ketela diparut terus di jadi gini Mas Edis ya, contoh kalau kita melihat ayat ke-6 ya, ayat ke-6 di sana di dalam surah Yusuf kan tersebut begini, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub sampai ayat di terakhir pada ayat ke-6 itu inna rabbaka alimun hakim. Rabbak ada domirnya, domir ka namanya. Domir mutasil ka, Rabbuka Tuhanmu, yu'allimuka mengajarimu. Inna Rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, alimun hakim, zat yang maha mengetahui lagi bijaksana. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Rob dengan arti majikan itu disebutkan juga dalam surah Yusuf. Seperti ketika dia di penjara. Falabitha. Dia. Sampean cuma bisanya motong-motong gini tah, mau didengerin, mau dijawab nggak didengerin. Giliran mau saya jawab dipotong-potong. Jangan takut sama kebenaran lah, gitu loh. Sampean kan baca Arabnya aja nggak bisa, mau bahas Arab sampean. Ya, kan lucu. Arab lagi. Kan iya, sampean menuntut untuk bertanya Arabnya, tapi sampean bacanya nggak bisa, kan lucu. Ini ngajari anak SD ilmu biologi namanya ini. Dis, nek basa Jawane kamu itu nguyai segoro, Dis. Coba. Iya. Coba kamu apakah ada di dalam surah Yusuf Tuhan itu dengan menggunakan Allah? Ada, Mas Edis, gitu loh. Contohnya di dalam ayat ke-19. Wallahu alimum bima ya'malun. Ada lafal pakai Allah, gitu loh. Pakai Rob ada juga. Ayat ke-50-nya coba baca. Disuruh baca dulu, Ustaz. Coba dia bisa nggak baca Quran? Katanya pakar Al-Quran. Tapi dia tanya kalau dia bisa baca baru dia tanya. Kalau nggak bisa baca dia nggak usah tanya. Kita yang tanya, Ustaz. Gantian. Dari tadi dia tanya mulu. Dia kan tamu. Sebaiknya kita tanya. Coba.
Ya, memang keahlian dari Edis. Ini kan Mister Tando dia, Mister Tando, Mister tanya doang. Sama dua pesora. Nih, saya baca ya ayat ke-50 Josel sama ya. Kobra jadi pesoranya nih. Saya baca Iya, melihat kedunguanmu, Dis, kita tertawa gitu loh. Gimana? Saya baca ya ayat ke-50 ya. Silakan baca. Wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbik. Nah, rabbik di sini tuan, majikan ya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Setelahnya itu inna rabbi bikaidihinna alim. Rabbi, kan betul kata saya, Dis. Kata dasarnya Rabbi, apa? Tuhanku. Ya, kata dasarnya apa itu? Rabbun. Kata dasarnya kok? Tahu kata dasar nggak sih? Lah iya, Rabbi itu dari kata dasar Rabbun. Astagfirullahaladzim. Rabbi kata dasarnya Rabbun. Aduh. Kata Edis di sini sok pinter ya, sok pinter di sini. Tetapi kelihatan dasarnya itu Rob itu bisa Robun, bisa Robuka, bisa Robiki, Astagfirullah. Edis, kamu itu kalau belajar di pesantren ya, belajar fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Itu aja belum lulus kamu itu, Dis. Kata benda. Aduh. Payah. Ditanya kata dasarnya aja kamu nggak ngerti. Kata dasarnya Robun, Mas Edis, kan sudah betul. Tidak mungkin dalam isim ya, kata benda dalam nahwu sorof itu akan diakhiri dengan sukun. Sukun, rob gitu. Tidak mungkin terjadi itu. Tolonglah Edis, tahu diri, tahu kapasitas. Kok ngajarin kita? Jadi ya mungkin gini, kalau Edis mau pamer kepintaran kepada umat Kristen kan dianggap pintar, ini Edis ahli gitu ya. Tetapi di Muslim Edis ini cuma jadi bahan tertawaan. Mandrobuka itu artinya apa? Coba kau jawab. Masa ada akar kata rob gitu? Itu ilmu mana itu? Iya, mandrobuka itu artinya apa? Balik lagi. Ini itu kan kata dasarnya Robun, guys. Satu dijawab, Dato nanya lagi. Dia jelasin Tuhannya saja sesama dia sudah saling bidat-bidatkan. Sudah ngomong langsung. Jadi kamu jangan bertanya tentang sesuatu Edis yang ditanya fiil tahu nggak? Menjadi keyakinanmu kamu sendiri saja saling bidat loh, Edis. Robbi, Robbuka, dia nggak tahu di situ, nggak tahu fiil, isim, nggak tahu. Orang Arab langsung, itu kata dasarnya Rob itu kata dasarnya. Nggak ada kata dasar itu. Rob itu, Mas Edis. Yang ada itu Robbun. Dibaca rofa itu namanya, kalimat mufrad namanya. Aduh, gimana sih? Ya, terbuktilah di sinilah keahlian Edis. Ahli ngibul. Bahasa Arab kok yang ngajarin kita isim kok pakai sukun itu ya piye? Ya, jadi masa ada kalimat isim rob kalian nggak ada. Dia ini sebenarnya mencari lemah-lemah tapi malah menunjukkan ya Allah, malas saya. Parah. Karena saya itu lihat dia sendiri seagama itu berantem. Ya, bahasa apa Tuhan? Ini suara siapa? Karena di sini umur sama ngomong sama aja. Dari dulu nggak berubah dia. Umur sama ngomong sama aja. Dia kalau bertanya, dia tanya sendiri, dijawab sendiri. Mending ngomong sama tembok kau, Edis. Ya, dia kan gimana gitu kan, mewarisi idolanya Saifuddin Ibrahim gitu kan. Saya 10 tahun ya, saya mondok ini baru tahu loh. Kalau Robbun itu asal katanya Rob. Itu dapat ilmu dari mana sampean itu, Mas Edis? Iya, jadi karena kalian ya silakan tertawa bagi yang muslim ya. Inilah debatan otet yang kalian bangga-banggakan. Ternyata hanyalah lelucon badut bagi muslim. Itu tapi kalau menurutmu itu tulisannya yang benar apa itu? Zabaniyah atau Robaniyah? Lah, nanya lagi.
pertanyaan lain berarti ini. Ya? Pertanyaan lain. Kamu saya tanya, itu tulisannya. Sekali-sekali kamu ditanya kenapa, Dis? Kamu ditanya satu aja kok melintir kayak anjing muter-muter ngejar ekornya sendiri. Coba kamu itu, ayo tanya saya gitu. Coba tanya katakan gitu. Wabi banyak pesoraknya nih. Tanya balik Ustadz Wapi, dia itu biar jawab bisa nggak dia itu? Gimana Mas Edi? Saya sekarang gantian ya. Saya mau nanya gantian gimana? dong. Kita mau nanya. Kamu banyak pesoraknya begini. Diam. Kita mau nanya lagi. Kamu kan sudah nanya. Pesoraknya dong. Kalau iya, diskusi satu-satu. Iya. Yo, tidak ada pesorak di sini karena kamu itu lucu, makanya bikin kami ketawa. Masa ketawa nggak boleh ya? Kalau lihat kelucuanmu ini ya. Kelucuanmu itu sangat-sangat menghibur gitu loh. Kamu ini hanyalah badut yang hanya melangkah. Suaranya si Malik ini kan. Gitu loh, Dis. Iya, suaranya Malik. Tenang dulu. Bukan suara saya. Bukan suara saya, ini saya yang ngomong. Gantian. Jangan banyak nanya terus. Sudah berapa soal kamu tanya. Ustaz Wafi, silakan tanya Ustaz Wafi. Saya nanya satu aja Mas Edis. Saya cuma nanya satu. Gini loh. Gini Mas Edis, pertanyaan saya ini. Ketika Yesus tidak pernah. Robi tadi ditanya lari kemana-mana. Takut ya. Dan kabur Bapak Edis. Takut kalau ditanya. Tolong yang lain jangan ngomong dulu ya. Saya nanya pesorakmu pertanyaan saya cuma satu gitu loh. Pesorakmu si Josel, si Cobra. Dari tadi kan bentar. Dari tadi ngomong pesorak. Nggak ada pesorak karena kamu itu pelawak. Makanya kalau bikin bersama ya kita pesorakmu aja nggak bisa dia. Tolong hargai host ya. Edi sendiri di sini sudah membuktikan bahwa dia hanyalah seorang badut. Dia hanyalah seorang pelawak. Makanya jangan salahkan kami jika kami ketawa. Biar Kak Wafi nanya. Gantian. Orang dia aja pakai eko, suaranya digedein. Ciri-ciri pesorak gitu loh. Kalau cuma pesorak-pesorakan buat apa? Gak usah melintir, mau ditanya satu aja pesorak mulu. Ya karena ente itu lucu, bikin kami tertawa. Ya. Suaranya jadi silakan hibur diri sajalah. Mau ditanya ketakutan, mau kabur. Mau ditanya melintir, persis anjing ngejar ekornya sendiri. Tolong diam dulu. Cobra, tolong diam dulu. Si Cobra ini pesorak ini diturunin aja gitu loh. Kalau si Wapi memang bernyali, si Cobra sama si Josel diturunin baru. Kalau ada pesoraknya gini ya buat ngelindungi Wapi ya gimana? Diam. Ekonya digedein. Diam. Tadi kita Robbun sudah kita jelaskan ya. Ustaz Wafi, fadhal Ustaz Wafi. Diturunin dulu ini Cobra sama si Joselnya pesoraknya dua ini, baru kita diskusi. Orang kita diskusi bagus-bagus, dia orang ganggu gitu loh. Saya ngerti. Ya. Metode takut sama aku ya. Astagfirullahaladzim. Bacot aja di sini, bacot dis. Dari tadi kan dia cuma pakai itu, pakai eko, pakai soundcard, dibikin ketawa-ketawa ya kan cuma karena sudah menghibur. Model-modelnya cuma kayak gitu. Nggak ada kedewasaan dalam diskusi. Gimana? Saya bertanya ya, Mas Edis ya. Nggak, kita bahas trop itu dulu loh, belum kelar-kelar itu. Loh, kamu kok takut ditanya balik sih Mas Edis? Pertanyaan kalian itu, ini pertanyaan kalian kok. Kalian kan nanya, Tuhanmu siapa? Kan gitu kan? Oh, betul beda, bukan itu. Kan lari kemana-mana lagi. Beda, ini pertanyaan saya. Yesus itu tadi pertanyaannya dari awal. Saya nanya jangan lari dari situ. Yesus itu sebenarnya Dafar atau Amar? Wafi, jangan lari dari situ. Takutnya. Loh, inti persoalan Islam dan Kristen itu di situ, Wafi. Kok lari kemana-mana sih? Takut, jelas takut ya. Ada pesorakmu di sini. Jadi kan badut aja dia, badut.